الله يتبشر بالرحمة والمغفرة وأن الله يحيينا على لا إله إلا الله ويميتون عليها ويحققنا بحقائقها وعلانيتها. الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. ونستغفر جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأكوانهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة خيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح من نية صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم. ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد معاشر الحاضرين, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di bulan Rajab malam 22 hari yang ke-21, kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku, sayangilah aku dan terimalah taubatku. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, orang tua kita, semua yang kita cintai mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mudah-mudahan taubat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita terus memohon dan berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bisa masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita rezeki yang barokah, anak-anak kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
serta sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, mudah-mudahan dibarengi dengan keberkahan dan barokah itu nyambung pada bulan Sya'ban, dan akhirnya Allah mengantarkan kita bisa masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah kita ibadah kepada Allah, sehingga menjadikan kita semua hamba-hamba yang bahagia dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Menurut bahasa, barokah itu adalah ziyadatul khair. Seringkali para salaf kita, para habaib kita mengatakan bahwa al-barakatu ziyadatul khair. Barokah itu adalah tambahnya kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian lagi mengatakan bahwa barokah itu adalah faidul ilahi, tambahan kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, faidul ilahi. Tetapi Imam Syafi'i memberikan definisi barokah itu adalah, beliau mengatakan al-barakatu jundul khafiyyun min junudillah. Barokah itu adalah tentara yang samar, tentara yang tidak kelihatan, dan itu dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yursiluha ila man yasha. Allah mengirimkan tentara yang samar, yang bentuknya itu adalah keberkahan, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad halat fil umri. Ada kalanya barokah itu Allah kirimkan pada umur seseorang. Oleh karena itu sering kita dengar umure barokah. Ya, umuri barokah. Kan memang umur ini kadang-kadang dikirimin keberkahan oleh Allah. Halat fil umri, ya. Wa qad halat fil umri wa halat fil mal. Dan juga barokah itu kadang-kadang Allah kirimkan pada harta seseorang, ya. Harta seseorang dunyone barokah. Orang itu dunyone barokah, ya. Wa fil walad, kadang-kadang juga Allah kirimkan keberkahan itu kepada anak-anak, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua barokah, ya. Doakan anak saya barokah, bukan begitu kan ya? Doakan anak saya barokah. Dan memang Allah kirimkan keberkahan itu kepada anak-anak kita, ya. Kata Imam Syafi'i, fa idza halat fil umri ammarathu. Apabila barokah itu dikirimkan oleh Allah pada umur seseorang, ammarathu, maka umur orang itu akan dimakmurkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau diajak ibadah itu enteng, dijak ngaji enteng, yang pengajian hadir, majelis-majelis khair hadir, maulid hadir, takmil hadir. Berarti menunjukkan bahwa umur orang ini adalah barokah. Kadang-kadang usianya tidak lama, tapi manfaatnya yang luar biasa. Berarti ini menunjukkan bahwa umurnya barokah. Ya, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu usianya cuma 54. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan meninggal dunia di usia 204. Ya, 54 saja. 150 dan meninggal 204. Jadi 54 usianya. Tapi coba di mana-mana sampai sekarang orang masih mengatakan qaulal Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, sehingga seakan-akan beliau itu masih hidup di tengah-tengah kita. Ya. Lebih pendek lagi usianya siapa? Imam Umar bin Abdul Aziz itu cuma 42 meninggal dunia. Tapi orang masih mengatakan, berkata Imam Al-Khalifah As-Saleh, seorang khalifah yang saleh, Umar bin Abdul Aziz. Ya, berarti menunjukkan bahwa umurnya itu barokah. Ya, apalagi dikasih umur panjang barokah, itu tambah tepat itu malah. Ya. Berapa usianya? 90 dan barokah, masya Allah, luar biasa, ya, luar biasa. Wa idza halat fil mal katharathu. Kalau barokah ini
Allah kirimkan kepada harta seseorang, berarti kasaratu akan menjadi banyak. Hartanya barokah, artinya hartanya tambah banyak. Ya, dibuat untuk apa saja cukup, tambah banyak. Ya, yang kedua punya uang dan uangnya itu terus berkembang atau uangnya dimanfaatkan urusan-urusan yang baik, berarti ini uangnya hartanya barokah. Ada orang yang hartanya enggak barokah, pegang uang 2 miliar 2 hari habis. Ya, ada itu baru jual tanah, masya Allah, ya, pegang uang miliaran di atas 1 miliar. Ya, subhanallah, dibuat yang tidak ada manfaatnya. Kayak itu terkait pegang itu 500 juta. Lu ada itu, kalau saya tidak cerita, ya kan tidak mungkin cerita kalau tidak ketemu orangnya. Ya, justru saya melihat orangnya ini bisa cerita. Dapat uang di atas 1 M, ikut terkait 300 juta, terus dia terkait mati. Berarti hilang duit berapa? 300 juta dalam pakai dalam waktu cuma 2 hari. Itu enggak sakit apa? Gak barokah. Ya, kalau barokah itu masya Allah, dibuat yang enak-enak, yang baik-baik, ya, dibuat ibadah, enak sekali. Berarti ini hartanya barokah. Sehingga barokah itu tadi, tunggu terkait 300 terkait mati. Ya, subhanallah. Ya, 300.000 bukan 300.000, 300 juta. Ya, berarti kan ini hartanya enggak barokah. Coba kalau barokah, masya Allah, dibuat untuk ibadah enak sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, wahallat fil mal, wahallat fil walad. Dan barokah itu Allah kirimkan kepada anak. Ya. Kalau sudah dikirimkan kepada anak, makanya kalau kita minta doakan anak saya barokah. Doanya yang diajarkan oleh para salaf kita, Allahumma barik li fi auladi, ya Allah barokahi anak-anakku. Ya Allah barik li fi auladi, berkahi anak-anakku ya Allah. Itu doa setelah azan yang diajarkan oleh habaib kita. Allahumma firli fi auladi, Allahumma barik li fi auladi, ya Allah berkahi anak-anakku. Nah, kalau anak-anak kita itu barokah, apa artinya? Aslahahu, menjadikan anak itu menjadi anak yang soleh. Maka masih penting barokah, harta pun sing penting barokah. Ya, coba ketika kita doa waktu kunut, ya, doa waktu kunut, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Terus apa? Wa barik lana fima a'tait, ya Allah paling barokah, berikan keberkahan fima a'tait, dari apa yang Kau berikan kepada aku. Apapun yang Kau berikan kepada aku, maka berkahi ya Allah. Ya, yang diharapkan barokah. Ya, begitu juga doanya Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habibul Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas itu punya doa, Allahumma kama an'amta alaina fazid. Ya Allah, sebagaimana Engkau tambah, atau sebagaimana Engkau berikan nikmat itu kepada kami, maka tambahkan. Jadi kita nikmat itu terus ditambah. Allahumma kama an'amta alaina fazid. Mudah-mudahan nikmat kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma kama an'amta alaina fazid. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan nikmat itu kepada kami, maka tambahkan. Ya, jadi tidak pernah puas dengan nikmat yang diberikan oleh Gusti Allah. Bagus kan? Kita tidak pernah puas dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Allahumma kama an'amta alaina fazid. Kalau begitu tamat, bukan tamat. Allah sendiri kok tidak mengatakan, yang berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau mensyukuri nikmat yang aku berikan, aku tambah. Bukan? Allah sendiri yang mengatakan aku tambah. Makanya doanya Al-Habibul Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, Allahumma kama an'amta alaina fazid. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan nikmat kepada kami fazid, maka tambahkan. Sudah? Cukup? Kalau sudah ditambah cukup? Belum? Wa idza wa kama zidta fabarik.
Bagaimana engkau tambahkan nikmat itu kepada kami? Fabarik, maka barokai. Maka barokai. Sudah nikmatnya ditambah, tambah nikmatnya, tapi juga tambah barokahnya. Ya tambah barokahnya. Subhanallah, tambah barokahnya. Kita doa Tuhan, Allahumma ikana rizki fis-sama anzilhu, ya Allah, apabila rizkiku berada di atas langit turunkan, wa ikana fil bahri fa'akhridhu, kalau rizkiku ada fa ikana fil ardi fa'akhridhu, apabila rizkiku ada di dalam tanah maka keluarkan. Yang dikeluarkan dari tanah itu dari apa? Segini polo pendem. Nah, polo pendemnya, tahu polo pendemnya? Bonsori telo, kacang, tunggu, itu kan polo pendem ya. Itu rezeki yang ada di dalam tanah padi, itu kan rezeki tanah. Oke, keluarkan. Ya, wa ikana fil bahri fa'atlihu, apabila rezeki itu ada di dalam laut maka naikkan. Ya, naikkan. Wa ikana ba'idan faqarribhu, kalau rezekinya itu jauh maka dekatkan. Yang penting yang ini, wa ikana qalilan faqassirhu, apabila rezekiku sedikit maka banyakkan. Ya, sudah cukup belum? Wa ikana katsiran fabarikhu, kalau rezeki saya itu banyak maka barokah. Maka yang penting barokah. Wa ikana katsiran fabarikhu, apabila rezekiku itu adalah banyak maka barokahi. Ya, sehingga di sini yang penting rezeki itu barokah. Wa ikana katsiran, walaupun banyak enggak apa-apa. Walaupun banyak enggak apa-apa, yang penting barokah. Ya, orang kadang-kadang suruh pilih sedikit barokah, banyak enggak barokah, pilih yang mana? Nah, ini tidak ngaji ya, nggak dipilih atau dipilih mana ya? Dipilih mana? Banyak barokah. Mudah-mudahan rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyuwun keberkahan di dalam bulan Rajab, nyambung bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan dihantar oleh Allah bisa masuk pada bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masuk pada materi pengajian kita dalam kitab Al-Adhkar, faslun fil adhkaril mustahabbah bina yauman nahar. Ya, ini kita ulang sedikit bahwa ada zikir-zikir yang dianjurkan ketika berada di Mina. Boleh dibaca Mina, boleh dibaca Muna. Ya, dua-duanya boleh. Yauman nahar, pada hari yang ke-10 orang setelah dari wukuf di Arafah. Ya. Wukuf di Arafah, malam nyambung ke Musdalifah. Dari Musdalifah kalau jamaah haji Indonesia itu langsung nyambung ke Mina. Kalau orang-orang yang tanazul, yang tidak pakai aturan pemerintah, dari Musdalifah itu masih ke Masy'aril Haram. Dari Masy'aril Haram langsung nyambung ke Mina. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua wukuf di Arafah, yang sudah diwukufkan lagi oleh Allah di Arafah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di hari yang ke-10 di Mina, idan sarafa minal masy'aril haram wa wasala mina yustahabbu an yaqula alhamdulillah. Apabila sudah sampai di keluar dari Mina dan sampai di Masy'aril Haram, kemudian sampai ke Mina, dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah alladzi balaghaniha saliman, yang menyampaikan kami sampai di Mina ini dengan selamat. Ya alladzi balaghaniha saliman mu'afan, sudah selamat afiat. Ya mu'afan, sehat wal
afiat, mu'afat, diafiati oleh Allah. Ya. Allahumma hadhihi Mina. Ya Allah, ini adalah Mina. Ya, ini Mina. Qad ataituha. Saya sudah sampai di Mina ini. Ya Allah, kami sudah sampai di sini. Ya. Wa ana abduka. Ini namanya i'tiraf. Ya. Pengakuan akan sampainya seorang hamba menuju di Mina, kemudian pengakuan akan penghambaan hamba itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada manusia yang paling mulia seperti ketika dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada manusia yang paling hina seperti orang yang menghambakan dirinya kepada manusia. Ya, bukan hambanya Allah tapi hambanya manusia. Kalau sudah hambanya manusia, payah sudah. Ya, kalau sudah hambanya manusia, payah. Akhirnya sedikit-sedikit harus disesuaikan dengan apa yang dia puja. Hambanya manusia. Abdul Nas, bukan Abdullah lagi, bukan hambanya Allah. Kalau sudah menghamba kepada manusia, nuwun sewu, maaf ya, hatta kiai pun jadi hina. Buktinya apa? Orang yang dipuja-puja dan dihambakan tadi itu, ketika dia melakukan hal-hal yang tidak baik, sama hambanya dicarikan dalil bagaimana caranya supaya boleh. Ya, bagaimana caranya supaya boleh. Kalau dulu enggak. Kalau dulu itu kamu harus ikut aturan, kamu harus ikut dalil. Bukan dalilnya yang dicari-carikan untuk kamu. Ini kalau orang sudah menghamba kepada manusia, tapi kalau menghamba kepada Allah, dialah yang paling mulia. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW ketika diundang, apa firman Allah dalam Al-Quran? Subhanalladzi asra bi 'abdihi, tidak mengatakan bi rasulihi, tidak mengatakan bi habibihi, tidak mengatakan bi nabiyyihi, tapi mengatakan bi 'abdihi. Dan ini adalah panggilan yang paling disenangi oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Allah memanggilnya dengan panggilan abdihi. Ya, abdi, asra bi abdi. Di sini juga begitu. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa fi qabdatika, dan di dalam genggamanmu. Coba ketika kita membaca Sayyidul Istighfar, ya, si Sayyidul Istighfar artinya puncaknya istighfar, penghulunya istighfar, tuannya istighfar, istighfar si paling top. Ada astagfirullahaladzim, ada Rabbi firli warhamni wa tub alayya, ada Rabbi firli wa liwalidayya. Ya, tapi Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, ya, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa ini kecuali hanya Engkau ya Allah. Ini iktiraf, penghambaan diri kepada Allah. Ya. Ketika orang menghambakan dirinya kepada Allah, iktiraf, harapan besar orang ini akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita berbanyak, lebih-lebih di bulan-bulan Sayyidul Istighfar ini, di bulan apa? Bulan Rajab, Syahrul Istighfar. Ya, bulan Rajab ini tinggal sedikit, tinggal sekitar 8 hari lagi ya, 9 hari lagi kita akan masuk pada bulan Sya'ban. Ya, mudah-mudahan barokah ini nyambung sampai bulan Sya'ban. As'aluka an tamunna 'alayya bima mananta bihi 'ala awliya'ik.
dunia itu kepada para kekasih-kekasihmu. Bima mananta ay bima takarramta, sebagaimana engkau berikan kemuliaan itu kepada kekasih-kekasihmu, maka berikan itu pula kepada diriku. Allahumma inni a'udzubika minal hirman. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau daripada hirman. Hirman itu apa? Tercegahnya dari kebaikan. Ya, tercegahnya dari kebaikan. Kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dapat menikmatinya. Dia tidak bisa merasakannya. Minal hirman wal musibah. Dan aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah daripada musibah. Jangan kena musibah. Musibah apa? Di dalam agamaku. Di dalam agamaku. Sama dengan doa dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah yang mengenai kami ini ya Allah. Fi dinina adalah mengenai agama kami. Musibah itu berat. Tapi kalau musibah itu mengenai agama kita, itu lebih berat. Ya, kalau musibah mengenai dunia kita masih bisa untuk mengatasi. Itu musibah belum berat. Tapi kalau sudah musibah itu mengenai agama kita, maka itu lebih berat. Contoh, ada orang yang sakit dan dia tidak bisa tidur malam. Musibah. Tapi musibahnya dari apa? Dunia. Ya. Lebih parah lagi, lebih berat lagi kalau ada orang sehat bisa tidur dan semalam malam tidur tidak ada kesempatan untuk sholat tahajud, walaupun 2 rakaat. Berarti yang ini musibahnya lebih berat lagi. Kalau yang tadi kan karena tidak bisa tidur, tapi yang ini tidur malah tidak bisa tahajud. Ya. Yang kedua ini yang lebih berat. Kalau yang pertama musibah itu mengenai urusan dunianya karena tidak bisa tidur. Yang kedua ini musibah mengenai apa ya? Agamanya. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya, jangan menjadikan musibahku ini terkena dalam agamaku. Ya, jangan. Kenapa? Karena musibah kalau kena agama itu berat. Ya. Para ulama mengatakan bahwa kalau musibah mengenai agama kita, idza marida minan dunubi fadawiya, kalau kau sakit dan sakit itu karena dosa-dosamu yang banyak, berarti musibah agama. Fadawiya, maka obatilah penyakitmu itu dengan apa? Bidzikri, dengan zikir, ingat Allah. Ya. Pikir bukan harus muter tasbih. Kita duduk sekarang ini pikir. Ya, kita duduk sekarang ini pikir. Artinya apa? Kita duduk taklim dalam rangka mengingat Allah. Kan pikir ini. Pikir jangan diartikan cuma sekedar baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tak. Kita duduk sekarang ini pikir. Apapun yang mengingatkan kita kepada Allah, maka itu namanya pikir. Kalau kamu sakit dan yang sakit itu agamamu, hatimu, rohanimu, maka obati sakit itu dengan zikir. Fadzikru khairu dawai, maka sesungguhnya zikir itu adalah sebaik-baik obat. Ya, sebaik-baik obat. Wasabaru fil abdani laisa bidha'irin. Penyakit yang menimpa anggota badanmu itu tidak bahaya sama sekali. Walaupun penyakit itu sampai detik itu belum ditemukan obatnya, tapi mesti ada obatnya. Likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya, cuma belum ketemu saja. Penyakit yang mengenai anggota badan kita tidak ada bahayanya sama sekali. Kenapa kok tidak bahaya? Paling pol finishnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai kan? Penyakitnya masih ada enggak? Sudah ada. Cuma dari penyakit ini nyomot dia silang. Ya, sudah selesai. Wasakhamu fil adyani syarru bala'i. Tapi penyakit
yang mengenai agama kita, rohani kita, syarru balai, maka itulah paling bahayanya malapetaka. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari penyakit zahiran wa batinan. Maka di sini dikatakan wala taj'al musibatana fi dinina wal musibah fi dini ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Diceritakan, diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Adil Asmu'i, dari Imam Asmu'i, ya Imam Asmu'i, qala ra'aitu a'rabiyyan di Makkah, saya melihat seorang badui di Mekah. Ini badui, masya Allah, ya doanya ini aneh-aneh. Seperti kemarin yang kita ngaji ya, Allahumma inni as'alukal katsiran thayyib, ya Allah aku minta sesuatu yang banyak. Jadi jalur tanggung-tanggung yang banyak. Fa innal ghani la yasluhni wa la lak. Karena kalau aku dikasih sedikit itu tidak cocok bagi saya dan tidak cocok bagi kamu ya Allah. Ya, ini cuma badui ini hebat ini. Ya, waktu ditanya, kenapa sedikit itu tidak cocok bagi kamu? Iya, karena saya pelarang. Jadi orang pelarang itu dikasih sedikit nggak cocok, cocoknya banyak. Terus nggak cocok juga bagi Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha kaya. Yang maha kaya ini ngasih sedikit nggak cocok. Ya cocoknya ngasih banyak. Nah ini ya, teman-teman badui ini masya Allah ini. Makanya sahabat-sahabat itu kalau ada badui muncul teko, semua ya semua. Kenapa? Jadi ada sahabat ini alamat abaimu ini. Oh badui ini kadang-kadang kotor-kotor. Ya, kalau itu. Makanya kalau tanya kepada Nabi, tak pakai malu-malu dia. Ya, tak pakai malu-malu. Cuma sahabat banyak yang mengambil manfaat. Cuma kadang-kadang kemudian ini sahabat dia untuk mantel ya. Ini kalau akhlaki. Ya maklum namanya saja orang badui. Ya. Ketika ada santri Gubuk Laka, ya dari Flores. Santri ini dari Flores. Bang Zoni Al-Haddad. Ya, saya bilang sama Habib Bakir, Hafidhullah, mudah-mudahan Habib terus sehat ya, panjang umur. Ini waktu masih sehat-sehatnya kan sering ke Gubuk Laka. Saya kasih tahu, Habib, ada santri dari Flores Al-Haddad. Haji, orang Al-Haddad di Flores, ada. Sudah di sini, gitu. Sudah, Habib duduk di sini, Habib Bakir, saya duduk di depan, nyamping, ya semuanya nyamping, tidak ada di sampingnya beliau, semuanya agak nyamping, jadi bertata krama lah, nah begitu. Maka kemudian santri tadi dipanggil, ya Abdullah Ta'al dipanggil sama Habib Bakir, oh ya masuk, sini disalami dulu, bukan beliau, ya ini tamu-tamu lainnya disalami, santri temannya disalami, baru yang terakhir Habib Bakir disalami, paling akhir. Habis disalami, saya di sampingnya Habib Bakir lagi gini, sambil begini, kata Habib Bakir, apa ada badui sawah? Ada badui sawah, ya, ono ay garing-garing badui gini. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat itu kalau datang orang badui itu senang. Ya, kenapa kok senang? Ya karena kalau datang badui pasti tanya macam-macam, sehingga sahabat itu akan tambah ilmunya. Dan sahabat itu dia teman Nabi kan, mereka itu sangat sopan, menundukkan kepalanya karena ada rukusi itu seakan-akan di kepala para sahabat itu ada burungnya, nunduk semua. Makanya tidak ada yang berani melihat perut ke atas dari Nabi Muhammad SAW, yang bisa cuma perut ke bawah, tidak berani melihat. Saking haibahnya Rasulullah SAW. Ya, lu kayak begitu itu. Kalau ada orang badui, badui ya, tidak punya totok romo, langsung ya Muhammad mata salah. Tengah-tengah khutbah dari Nabi diputus. Tengah-tengah khutbah ya, langsung diputus. Maksudnya ya Rasulullah, ya Muhammad. Akhirnya Allah turunkan larangan manggil kanjeng Nabi dengan panggilan namanya. Allah sendiri tidak manggil dengan panggilan namanya, ini badui. Ya maklum namanya badui. Ya.
Pokoknya bagi singkas kucing kok gunung ini buat apa ini? Ya sudah. Ini Badui ini berdoa di Mekah. Ya kudu dia berdoa, Allahumma ilaika kharajtu. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku ini keluar. Saya keluar ini hanya untuk Engkau ya Allah, bukan untuk yang lainnya. Ya, wa ma indaka talabtu, dan apa yang ada pada dirimu itu aku minta. Ya, yang ada pada dirimu itu aku minta. Coba tunggu di Badui, hebat kan? Ya. Fala tahrimni khairan ma indaka li syarri ma indi. Maka jangan engkau halangi aku, jangan engkau haramkan aku untuk mendapatkan apa saja yang ada pada dirimu, karena jeleknya apa saja yang ada pada diriku. Ya, orang yang jelek tidak pantas untuk mendapatkan apa-apa. Ini orang jelek, orang buruk, orang tidak baik, tidak pantas untuk mendapatkan apa-apa. Ya. Dan Badui ini mengakui bahwa dirinya ini bukan orang baik, ya kan gitu. Si Badui ini ngaku bahwa dia bukan orang baik. Nah kalau orang yang tidak baik ini tidak pantas untuk mendapatkan apa-apa, artinya bahwa Badui ini tidak pantas untuk mendapatkan apa-apa dan tidak mungkin mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu dia berdoa, Allahumma la tahrimni khairan ma indaka li syarri ma indi. Ya, Allahumma la tahrimni khairan ma indaka. Yang ada pada Allah Subhanahu wa taala semuanya baik, tidak ada yang baik. Semuanya baik. Ya Allah, jangan Engkau haramkan diriku untuk mendapatkan kebaikan-Mu karena tidak baiknya diriku. Baik, orang yang tidak baik mestinya tidak pantas untuk mendapatkan apa-apa. Tapi yang dituntut ini apa? Kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya tidak pantas mendapatkan apa-apa, tapi Engkau ini yang maha baik. Maka yang tidak baik ini jangan sampai tidak mendapatkan kebaikan yang maha baik. Ya. Allahumma la tahrimni khairan ma indaka li syarri ma indi. Ya Allah, jangan Kau haramkan diriku untuk mendapatkan kebaikan-Mu karena buruknya diriku. Ya, subhanallah, ini Badui doanya masya Allah luar biasa. Ya, kemudian wa in anta tarhamni ta'abi wa nasbi, wa in anta lam tarhamni ta'abi wa nasbi. Kalau Engkau tidak memberikan kasih sayang-Mu, kalau Engkau tidak menyayangi diriku, karena aku ini orang yang capek, saya ini orang yang payah, ya, fala tahrimnil musawwa ala musibati. Jangan Engkau halangi diriku untuk mendapatkan pahalanya orang yang terkena musibah. Ya, orang yang kena musibah itu dapat pahala. Orang yang kena musibah dia dapat pahala selama dia sabar. Ya. Maka kalau engkau tidak sayang atas keberadaan diriku, maka sayangilah diriku karena aku dapat musibah. Ya. Nah kalau orang dapat musibah pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya engkau tidak sayang melihat aku karena aku seperti ini, sayangi aku karena aku tidak kena musibah. Musibahnya apa? Lah itu tidak mendapatkan kasih sayang Allah itu. Itu kan musibah. Nah karena ini musibah, aku mohon pahala musibahnya saja. Subhanallah. Ya, ini orang-orang Badui ini masya Allah luar biasa. Inilah doa daripada mereka orang-orang Badui. Ada orang Badui ketika dia kencing di masjid dan sama Sayyidina Umar mau ditampar, kata Rasulullah, jangan coba kasih sayang Rasulullah ini, rahmatnya Rasulullah sama Rasulullah, ya dilarang, jangan, nanti kalau kamu kesana marah, ya dia lari
kencingnya malah kemana-mana. Ya kencingnya, oh iya, sadar saya tidak Umar. Tapi oleh pendelimu, bisa angkat semua melotot. Badui didekati oleh Rasulullah SAW. Ya, ayo ya akhil Arab, saudara ya, Badui, masjid ini tidak dibangun untuk dibuat kencing, tapi harus dimuliakan, dihormati, diistimewakan, dibersihkan, dikasih wangi-wangian. Ya, jangan seperti ini. Ya, melihat lemah lembutnya Kanjeng Nabi ini, si Badui ini malah terpengaruh. Ada asal, ya terpengaruh dengan lemah lembutnya Kanjeng Nabi. Yang lainnya motornya berdiri kabeh. Ya. Diri melihat yang melihat Kanjeng Nabi yang lemah lembut ini langsung tangannya diangkat. Apa doanya si Badui ini? Allahumma arhamna wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya, begini doa ya ini. Allahumma arhamna wa Muhammadan. Ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada aku dan Nabi Muhammad saja. Wa la tarham ma'ana ahadan, dan jangan kau berikan kasih sayangmu kepada selain aku dan Nabi Muhammad. Yang lainnya tidak dikasih. Ya, itu doanya begini. Akhirnya semua ketawa, saking senangnya beliau ketawa hatta badan nawajidu, sampai gigi geraham beliau itu kelihatan. Saking senangnya itu kan, lucunya dua nih Badui ya, ini ya Allah berikan kasih sayangmu untuk aku dan Nabi Muhammad saja. Yang lainnya jangan kau kasih ya Allah. Kayak kabeh motor betul itu ya. Yang lainnya jangan dikasih ya Allah. Subhanallah. Ini orang-orang Badui, masya Allah. Indah dikri salihin tanzilur rahmah. Walaupun mereka Badui, mereka pernah melihat wajah Nabi. Mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menceritakan orang-orang yang mulia di tengah-tengah majlis itu diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna فَتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْفِرْ كُلِّ حَوْبًا وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ وَآمِنِ الرَّحْمَةِ وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُودِينَا وَالْأَهْلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْبِلَادِ وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا المصطفى الرسول نرضى بكل سؤل. صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه على نقاش صبري. والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به من الواجبات والجائزات والمستعجلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به من الواجبات والجائزات والمستعجلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
في كل يوم ألف مرة ربنا انفعنا بما علمتنا وبعلمنا الذين كفرنا رب فقنا وفقنا لنا وقرنا لنا في ديننا مع أهل كل مسابقة رب وفقنا ووفقهم لما تدين وارزقنا على دائما واغفر أهلها مولانا الله بخير يرضى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واغفر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون ربنا تهدينا رسل المنون واغفر وارزق انت اكرم من ستر وصلاه الله كوثر المصطفى من الى الحقيقه عنا والوفاء بكتاب فيه ناس الشفاء وعلى الاله الكرام الشرفاء وعلى صحبه وصحبه الغر اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسلم في الرضا ولا تبلنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.